Di tengah hiruk-pikuk peperangan, bayang-bayang kekejaman membayangi Nusantara. Tahun 1942, Indonesia dijajah Jepang. Bukan hanya merdeka yang direbut, tetapi juga nyawa dan martabat rakyatnya. Di balik sorai-sorai kemenangan, tersimpan penderitaan yang tak terkira. Kisah ini, kisah Romusa, akan menguak luka yang terpendam dalam sejarah. Membuka lembaran kelam di mana manusia diperlakukan bukan sebagai manusia, tetapi sebagai alat untuk mencapai ambisi kekuasaan. Babak pertama dimulai dengan penindasan, dengan tangis, dan dengan harapan yang nyaris sirna. Di halaman desa, rakyat berkumpul. Tuan Hiroshi datang tanpa diduga dan berbicara dengan nada tegas. Di lokasi kerja paksa, Paraji dan para Romusa lainnya terlihat bekerja keras menggali tanah di bawah terik matahari. Di tempat sebuah lapangan penuh tanah merah dan berlumpur. Di tengahnya, Romusa tampak bekerja keras menggali tanah untuk rel kereta dan mencangkul di bawah pengawasan tentara Jepang. Paraji dan Kardi terlihat kelelahan. Tubuh mereka kurus, kulit mereka terbakar matahari. Jangan lebih cepat! Tidak ada waktu untuk balas! Paham? Aku gratis. Aku tidak tahu kalau kamu bisa bertahan lama. Tanah, harus hidup. Ingat program mereka bentuk kamu.
Tiba-tiba, seorang Romo Satwa terjatuh di dekat mereka. Tidak sanggup lagi mengangkat cangkul. Prajurit Jepang langsung mendekatinya dengan amarah. Kita tidak boleh bercampur, tapi hatiku sakit melihat ini. Jangan Pak Haji, kalau kau bercampur, kau juga akan dipukuli. Romo Satwa itu dibiarkan tergeletak, tak bergerak lagi. Prajurit Jepang beralih ke Romo Satwa lain. Mereka tetap berteriak. Kalian semua menjalankan tidak ada hal ini selesai. Tuhan, sampai kapan ini akan berakhir? Keluarga kami menunggu. Apakah aku akan mati di sini tanpa melihat mereka lagi? Di rumah Rini, ia menangis bersama Mbah Suro. Ali duduk dengan wajah penuh amarah. Kita tidak kembali lagi. Banyak rumput yang meninggal di sana, kan? Nah, kita harus sabar. Doa kita tidak mudah. Tuhan pasti akan menolong. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jepang mengambil segalanya dari kita, memaksa kita bekerja, mengambil hasil panen, dan mengambil nyawa orang-orang yang kita cintai. Ali, kemarahanmu bisa dimengerti, tetapi jangan gegabah. Kita harus cerdas dalam melawan. Aku akan mengumpulkan pemuda desa yang lain untuk melawan mereka. Nanti kita akan bahas ini bersama Pak Dharma dan pemuda lainnya. Di sebuah gudang tua, Pak Dharma, Ali, dan beberapa pemuda desa berkumpul untuk membahas rencana. Semuanya, kita tidak bersenjata, tapi kita punya keberanian dan persatuan. Kita akan membantu para pengusaha yang mencukupkan makanan dan obat-obatan. Kita juga harus membuat mereka tahu bahwa kita tidak takut. Jika ada kesempatan, kita lawan mereka. Tidak, Li. Perlawanan fisik tanpa persiapan hanya akan memakan lebih banyak korban. Tapi bagaimana jika mereka mengetahui rencana kita? Kita bekerja dengan diam. Semuanya harus saling melindungi. Ternyata, sejak tadi ada mata-mata yang mendengar pembicaraan mereka.
malam hari, Lena dan Ali menyelinap ke kamp kerja paksa dengan membawa makanan dan obat-obatan. Lena, kenapa kamu di sini? Ini terlalu berbahaya. Kita tidak bisa membiarkan kalian menderita di sini, Pak Raji. Ini aku membawakan makanan dan obat untuk kalian. Terima kasih, Lena. Bisa balik lagi. Tentara Jepang akan segera datang. Tiba-tiba terdengar suara langkah tentara Jepang. Mereka buru-buru bersembunyi di balik pepohonan. Sedang apa kamu? Apakah ada yang mencoba menculik sesuatu? Tidak ada, Tuhan. Jika kutemukan, kalian akan dihukum. Tentara mencari, tetapi Lena dan Ali berhasil bersembunyi hingga tentara pergi. Apakah kamu menemukannya? Tidak, Tuhan. Kamu? Tidak, Tuhan. Bagaimana dengan kamu? Tidak juga, Tuhan. Tak lama kemudian, mata-mata berbicara kepada Tuan Hiroshi tentang rencana rakyat. Tuhan, Tuhan. Kenapa? Saya ingin melaporkan. Pemuda yang pada mau merencanakan sesuatu. Kurang ajar! Tuan Hiroshi dan prajuritnya datang ke rumah Pak Dharma dan menangkap Pak Dharma. Dharma, keluar. Kamu yang memimpin perlawanan ini, Dharma. Kamu akan dihukum. Tidak akan takut. Kalau orang rakyat tidak akan mati. Tangkap dia! Jangan. Lepasan saya. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua ditandai dengan pengeboman atom Hiroshima dan Nagasaki pada tahun 1945, memaksa mereka menyerahkan wilayahnya kepada sekutu. Kehancuran yang diakibatkan oleh bom atom ditambah perang penting negara-negara lainnya seperti Britania Raya, Uni Soviet, dan Tiongkok memaksa mereka melakukan kekalahan Jepang yang total dan memaksa mereka untuk menyerah tanpa syarat.
Dharma telah tiada, desa larut dalam duka, tetapi harapan belum padam. Tiba-tiba terdengar suara teriakan dari arah jalan. Ada kabar dari mana? Di mana? Apa? Jepang banget. Jadi kita benar bebas. Saya baru dari kota, dapat kabar bahwa Soekarno dan Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan kita. Kalau begitu kita harus bertindak. Jepang masih di sini dan dia bawa pergi. Mereka semua saling berpandangan dengan penuh hak. Apakah ini saatnya? Ayo cepat, kita pergi ke rumah lurah. Malam hari, penduduk desa berkumpul di rumah Pak Lurah. Suasana tegang tetapi penuh harapan. Permisi Pak Lurah, ada yang harus kita bicarakan. Aku tahu kita semua selama ini sudah dipaksa untuk tunduk pada Jepang. Aku juga takut, tapi ini saatnya untuk kita melawan. Mereka sudah kalah. Kita harus rebut kembali tanah kita. Tapi kita sudah cukup menderita, Pak. Kami siap berjuang, Pak Lurah. Ya, saya setuju. Benar, kami siap berjuang. Saudaraku menderita karena mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka tetap di sini. Kita tidak punya senjata, tapi kita punya keberanian. Kita serang saat mereka lemah. Ini tanah kita. Kita tidak boleh tunduk lagi. Benar, Pak Haji. Kalau begitu, semua pemuda bersiap dengan bambu runcing masing-masing. Kita serang mereka sebelum mereka mendapat bantuan. Semua orang berbisik penuh semangat. Mereka akhirnya siap melawan. Pagi buta, beberapa prajurit Jepang masih menjaga gudang beras yang mereka rampas dari rakyat. Mereka tampak lesu dan tidak bersemangat. Semoga penyewa orang kita. Pokoknya mengarah di dalam rumah. Negeri kita hancur. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bertahan sampai perintah selanjutnya. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari arah desa. Puluhan pemuda bersenjata bambu runcing dan golok menyerbu dengan teriakan keras. Merdeka! Usai penjara! Merdeka! Usir penjara! Merdeka! Apa itu? Balasan! Semua tidak kami. Cepat, tangkap dia. Kalian melakukan tugas kami. Yang biru, yang biru.
desa, Ali, Rini, Lena, Mbah Suro, dan rakyat lainnya sudah menunggu di balai desa untuk melihat Romusa pulang. anak-anak, kami pulang. Lena, anakku. Lena. Ini semua belum lahir. Kita siap membangun negeri ini. Penduduk desa berkumpul di halaman balai desa. Bendera merah putih dikibarkan di atas balai desa. Kita bisa bebas. Ini baru awal. Kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Akhirnya kita sudah bebas. Hidup Indonesia. Penjajahan Jepang meninggalkan luka mendalam. Namun, semangat persatuan dan perjuangan rakyat tidak akan pernah padam. Perjuangan ini menjadi cakal bakal kebangkitan Indonesia menuju kemerdekaan. Dengan bersatu, mereka berhasil menghentikan sistem kerja paksa. Namun, perjuangan menuju kebebasan sejati masih harus dilanjutkan hingga kemerdekaan tercapai. Pusaka abadi Najaya Indonesia sejak dulu.